Ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia, karena kalau tidak ada satu saja nilainya akan berkurang ya. Misal saja kalau tidak ada sehat, maka apapun yang kita lakukan menjadi tidak sempurna ya. Apalagi kita sehat sempurna, sehat sempat tetapi tidak beriman, kacau lagi. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan 4 nikmat ini, maka mari kita jaga, mari kita maksimalkan untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi kita berada dalam Ashhurul Ma'lumat. Kalau bahasa Qur'annya itu bulan-bulan tertentu yang Allah ya hadirkan banyak syiar di dalamnya. Syiar, Bapak dan Ibu, artinya apa syiar itu? Syiar itu artinya tanda, peristiwa, atau segala hal yang Allah ya tampakkan, Allah tunjukkan, Allah ajarkan, yang di dalamnya bisa mengantarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah banyak berikan syiar di 3 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram ya. Jadi kita akan pelajari 3 syiar itu ya, karena ini dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan. Saya akan mengangkat tema menarik, kondisional, yang kita bisa dialogkan pada malam hari ini. Saya awali dulu dengan pendahuluan. Mari kita baca bareng-bareng agar kita mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Monggo ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ayat ini bicara tentang dasar ya, tentang asas orang hidup yang sukses. Ya, dasar asas orang hidup yang sukses di dunia dan di akhirat. Apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Pertama, ada ungkapan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini adalah perintah. Perintah itu hukumnya wajib. Ya, ini adalah perintah. Perintah itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak wajib ya. Ini perintah langsung Allah kepada kita. Wabtaghi ya, carilah. Perhatikan Bapak dan Ibu, perintah hukumnya apa? Wajib. Yang memerintah siapa? Allah ya. Kalau kita diperintah sama Pak Camat, sama Pak Bupati, sama Pak Gubernur ya, kita akan langsung siap dan tidak berani melanggar. Nah, kita sekarang diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan akhirat kita yang Allah sudah janjikan. Apa itu kebahagiaan akhirat itu? 1, masuk surga. 2, terbebas dari neraka. 3, kalaupun masuk neraka hanya sesaat ya. 4, terbebas dari azab kubur. 5, apalagi hisabnya ringan, dan seterusnya. Cuman persoalan di kita ini tidak pernah kita mau merinci kebahagiaan-kebahagiaan apa yang Allah janjikan untuk kita raih, sehingga dampaknya apa? Semangat kita ibadah itu kendor. Kenapa? Nggak ada yang mendorong, nggak ada yang memotivasi kita.
Contoh misalkan, ya, kalau ada orang mau masuk surga misalkan, ya, kalau kita punya keinginan masuk surga, apa yang harus kita lakukan, Bendina? Apa Bapak-bapak? Memintakan maaf. Misal ya, memintakan maaf orang-orang yang berbuat salah kepada kita dan orang-orang yang tidak berbuat salah kepada kita. Contoh, kita lakukan tidak? Tidak. Atau paling kalau melakukan hanya tersangkut pada doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana, karena lantunan doanya seperti itu gitu loh. Kalau bukan lantunan seperti itu, saya kira tidak kita lakukan. Ya apa enggak? Mendoakan tetangga misalkan. Karena tidak ada doanya mendoakan tetangga, maka jarang kita baca doa untuk tetangga, ya enggak? Jadi ngikut saja gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena keinginan kita masuk surga itu belum menjadi bagian keinginan kita. Kalau menjadi bagian keinginan kita, maka kita akan hadir semangat apa yang harus saya lakukan untuk meraih keinginan tadi. Nah, contoh misalkan, kenapa puasa sunnah Senin Kemis atau puasa tengah bulan atau puasa Daud lewat saja di kita? Karena tidak punya keinginan dalam diri kita ini gitu loh. Maka saran saya, mari sama-sama buat keinginan yang sudah Allah janjikan tadi, dan itu yang sering kita baca, itu yang sering kita pikirkan, sehingga kita termotivasi untuk meraihnya. Itu yang pertama. Jadi kelemahan kita ini bukan pada agamanya, tapi pada semangat kita untuk meraih apa yang sudah Allah siapkan untuk kita raih. Ya. Kemudian yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi Allah katakan, hai manusia, tujuan kamu tuh akhirat. Tapi jangan lupa ini ya, gitu loh. Jangan kamu sia-siakan dunia kamu. Kenapa? Karena dunia kamu itulah yang menghantarkan kamu mendapatkan apa yang sudah Allah siapkan di akhirat, gitu loh. Sehingga ketika kita menghadapi dunia ini, Bapak dan Ibu, ya, kita sudah punya pikiran ke depan. Ini rangkaian dari akhirat saya. Kerja ini adalah kerja dalam rangka apa yang Allah tetapkan di hari akhir. Ya, pergi berdagang, ini dagang saya, ini dalam rangka saya meraih, ya, kebahagiaan akhirat saya. Yang terjadi di kita antara dunia dan akhirat itu bahkan menjadi terpisah. Ya. Di musola, di masjid oke sholatnya, nanti pindah tempat. Di pasar omongannya orang terkendali. Kan kayak gitu kebanyakan gitu loh. Maka mari Bapak dan Ibu, wala tansa nasibaka minad dunya, seakan-akan Allah bilang nih, tujuan kamu sudah benar akhirat. Ya, tapi nanti untuk kesana kamu harus lewati dunia ini, jangan kamu sia-siakan. Ya, nah, cuman di antara kita manusia ini kadang ada yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Ya, ada juga di antara kita ini menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir. Ada juga menjadikan dunia akhirat menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Kan kayak gitu manusia itu. Jadi ada dunia doang, ada juga akhirat doang, ada juga memahami ini tidak bisa terpisah, satu rangkaian tidak bisa terpisah. Sehingga Bapak dan Ibu, karena dunia tujuan, akhirat juga bisa dijadikan tujuan, kira-kira ya, sikap yang terbaik buat kita mengejar itu, ya, kalau dunia kita kejar dengan cara berlari atau berjalan meraihnya. Kalau akhirat kita raih dengan cara berjalan atau kita berlari. Dunia berjalan apa berlari?
berjalan karena dekat, ya, dan terbatas. Tapi akhirat ke dunia apa? Berlari karena masih jauh, gitu loh. Ini pembelajaran. Maka kalau Bapak Ibu buka surat Al-Mulk ayat 15, siapa yang hafal? Saya kata wes. Huwallazi ja'alal arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini lapang, ya. Kemudian apa kata Allah? Famshu, jalanlah kamu untuk mencari rezeki yang ada Allah buat di dunia. Terkadang kita ini kerja meraih dunia dengan cara berlari. Itu yang jadi masalah, sampai wis pensiun sakit-sakitan. Hati-hati, ya. Dunia ini apa kata Allah? Famshu fi manakibiha, kamu berjalan menelusurinya, ya. Orang cepat capek itu bisa jadi karena dia mengejar dunia. Ya, lihat bagaimana Allah memerintahkan ketika bicara akhirat. Az-Zariyat ayat 50. Ada yang bisa enggak Bapak dan Ibu? Seket wis. Bacin mening. Jadi Allah katakan fafirru ilallah. Kamu berlari menuju Allah. Nah, disuruh apa? Segera, cepat, gitu loh. Semangat untuk meraih apa yang sudah Allah siapkan. Nah, ini menjadi pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, kadang kita mikir dunia enggak selesai-selesai. Ya enggak? Akeh butuh terus gitu loh. Entah itu kondangan, entah itu warna-warna. Maka batasi. Mikir dunia dibatasi, alihkan ini dunia menjadi bagian daripada mengejar akhirat, sehingga kita tidak gampang kecewa, ya. Terlalu menaruh kebahagiaan di dunia, jadi kecewa kita Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini pembelajaran dari ayat ini. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya Allah sudah kasih tahu kita, akhirat tujuan kamu, untuk menggapai itu pakai duniamu. Ya. Jadi bekerja ngumpulin duit untuk apa duit Bapak dan Ibu? Untuk akhirat kita. Ya. Dari mana caranya? Dari syiar-syiar yang ada di bulan-bulan ini. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara agar, ya, ketika kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan ke akhirat, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Caranya bagaimana? Allah kasih tahu, ya. Lakukan yang terbaik sebagaimana Allah melakukan yang terbaik kepadamu. Artinya apa? Ampun etang itung, sebagaimana Allah juga tidak etang itung. Coba, oksigen itu dibutuhkan enggak sama makhluk? Dibutuhkan. Ya, Allah kasih tidak? Allah kasih. Yang pakai oksigen itu orang baik saja apa juga ada orang yang buruk? Orang yang buruk, ya. Walaupun makhluk yang dikasih oksigen orang buruk, tapi Allah tetap memberi, enggak peduli nganah, gitu loh. Ya. Dia tidak pamrih. Allah tidak mungkin memberikan oksigen hanya untuk orang-orang yang beriman. Enggak. Itu Allah. Dengan sifatnya Ar-Rahman memberi, Allah kasih. Mbuh terima kasih apa ora, yang penting Allah Maha memberi, enggak pamrih. Nah, kita harus seperti itu juga karena perintahnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, kita kadang kalau mau melakukan pilih-pilih gitu loh. Ya. Kurban
oh aku naik kurban kudu entuk daging super. Kurban lillahi ta'ala kok membalah jaluk super. Kurban itu apa? Sampil ya namanya ya. Sampil. Kurban lillah kok ngarani gitu ya. Ini yang saya maksud, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Atau kalau dalam surah Al-Mudaththir itu apa? Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dalam rangka meminta yang banyak. Oh, aku iki zikir inilah biar pahalanya sing akeh. Kudu sekian kali. Nggak usah pamrih. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Wala tabgil fasad fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang mufsid. Taunya tidak suka apa? Adanya neraka. Nah, tadi kan akhirat yang kebaikan. Oh, ternyata ketika orang tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, Allah siapkan neraka. Ya. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka karena Allah apa karena manusianya? Karena manusianya. Allah sudah menjelaskan nih tujuan kamu, akhirat kamu, caranya gimana untuk mendapatkan, tuh duniamu gunakan. Ya, dunia bukan gimana cara menggunakan? Lihat Allah selama ini bersikap kepadamu. Nah, seperti itu. Baik. Ini sekarang yang menjadi materinya Bapak dan Ibu. Konsep itu diterapkan terhadap ayat ini. Allah sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kalau kata ya ayyuha itu wahai, artinya Allah memanggil kita dengan penuh kesungguhan. Allazina amanu adalah identitas kita harus bangga Allah sebut identitas kita. Jadi seorang pemimpin kok manggil rakyatnya dengan identitas rakyatnya, harusnya luar biasa. Jadi ketika kita membaca ya ayyuhallazina amanu kok enggak tergetar dalam hati kita, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hati kita. Ya. Apa kata Allah? La tuhillu, ya, jangan kamu langgar, jangan kamu remehkan, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu sepelekan apa? Sya'airallah, syiar-syiar Allah. Syiar itu apa tadi? Tanda, peristiwa, amalan yang menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Tansa nasibaka minad dunya, ya. Apa diantaranya itu? Asy-syahrul haram, bulan-bulan hurum itu adalah syiar Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Pastikan kita mengetahui, ya, kapan datangnya, kapan berakhirnya. Satu. Jadi nanti lihat kalender di rumah, kapan syiar atau bulan hurum itu. Kita sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kemarin di awal Zulhijjah, ya, baca doa lihat bulan baru enggak? Tidak. Rugi. Padahal kata Allah, la tuhillu, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu langgar. Maka biasakan kita ketika masuk bulan baru membaca doa itu. Coba bareng-bareng yuk, ya, baca doa awal bulan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa menong? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami
wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Nah, itu harusnya ada tuh di video depan itu, ada enggak? Oh, diisi itu biar kita terbiasa. Ya. Itu doa awal masuk bulan Hurum atau awal bulan-bulan Hijriah maksud saya. Ya Allah, Engkau jadikan hilal yang hadir di bulan ini mendatangkan ya keamanan dalam hidupku dan bertambahnya iman, mendatangkan keselamatan untuk hidupku dan bertambahnya keislaman, dan berikan taufik. Taufik itu artinya apa Bapak dan Ibu? Taufik artinya apa? Kesesuaian antara apa yang aku lakukan dengan ketetapanmu Allah dan Rasul. Ya, bisa melakukan apa yang engkau suka dan apa yang engkau ridhai. Nah, itu doanya. Ini harusnya menjadi standar kita. Maka nanti pastikan kapan masuk bulan Hijriah itu harus kita biasakan. Kenapa? Ada nilai kebaikan di dalamnya. Yang kedua, ya, kalau sudah masuk bulan Hurum, ya, kita tidak boleh berbuat dusta, tidak boleh berbuat aniaya, tidak boleh nyakitin orang, tidak boleh menzalimi orang. Ya, kita kemarin sudah berlalu 1 bulan Zulqa'dah. Ya, 1 bulan kemarin, ya, apakah kita menzalimi, apakah kita berdusta, apakah kita mengecewakan orang? Itu dosanya berlipat-lipat Bapak dan Ibu. Ya, maka istighfar, ya, berlipat-lipat, maka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan mulai hari ini sampai akhir Muharram besok jangan diulangi lagi. Itu 1. Yang kedua, ya, spesial di bulan Hurum, khususnya bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, perbanyak zikir. Dalam hal ini adalah takbir. Bapak Ibu apa ngelakoni? Membaca takbir tadi berangkat ke rumah, dari rumah ke masjid takbiran? Enggak toh? Nah, itu syiar. Namanya takbir mutlak. Para sahabat, ya, itu mulai tanggal 1 mau pergi ke pasar pun takbiran Bapak dan Ibu. Nah, di kita kan belum terbiasa, ya tak? Nah, saya tadi dari rumah ke sini ya takbiran, walaupun dengan suara lirih. Ini namanya takbir mutlak. Nah, nanti takbiran muqayyad itu, ya, setelah terbenamnya tanggal 9 Zulhijjah. Setelah wukuf selesai, ya, puasa buka puasa tanggal 9 Zulhijjah itu mulai takbir, namanya takbir muqayyad karena terikat dengan peristiwa tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 asar, namanya takbir muqayyad. Nah, disunnahkan mulai takbir itu sejak tanggal 1, tapi sifatnya mutlak, tidak khusus ba'da sholat. Anda mau bekerja, mau tidur, ya takbiran. Ya, itu yang belum terbiasa di kita. Maka penting, ini adalah syiar. Syiar itu terdapat kebaikan di dalamnya. Nah, termasuk 1 sampai 10 yang mau berkurban, ya, hendaknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Kenapa? Apa hikmahnya Bapak dan Ibu? Sering orang bertanya, kira-kira kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa sih kok tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku? Tidak pernah bertanya, nggih? Itu gambaran permohonan kepada Allah oleh
orang yang berkurban agar kuku, agar rambut itu tidak terkena dengan api neraka. Dia bermohon sebenarnya itu. Nah, tapi kita tidak pernah bertanya itu, ya. Padahal tujuannya itu ada ungkapan, ada harapan. Moga-moga rambut saya, moga-moga kuku saya ini terhindar dari api neraka seluruhnya. Nah, bahasanya seperti itu. Dia harus tahu, termasuk puasa, disunnahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi yang paling utama dikuatkan tanggal 9 Zulhijjah itu tidak boleh kita tinggalkan. Sebaiknya kita lakukan karena Rasul mengatakan dimaafkan, digugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka nanti dikelowongi kalendernya Indonesia karena wukufnya dengan Arab Saudi akan berbeda. Ya, Arab Saudi wukufnya hari Selasa, ya, tanggal 27. Di Indonesia, ya, di Indonesia yang menggunakan Imkanur Ru'yat yang berlebaran pada hari Kamis, puasa Arafahnya ya hari Rabu. Paham nggih? Karena hari Rabu itu tanggal 9 Zulhijjah versi Imkanur Ru'yat atau pemerintah. Jadi ketika yang hari Rabu berpuasa, ada sebagian umat nanti akan berlebaran karena wujudul hilal. Ya, jadi nanti ada 2 waktu, ya, berlebarannya, ya, dan ada 2 waktu puasa Arafah. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Kalau dia yakini Imkanur Ru'yat, ya sudah, puasa sunnahnya Arafahnya pada hari Rabu. Kalau dia wujudul hilal, dia puasa sunnah pada hari Selasa. Nyembelihnya sebaiknya ketika orang bahagia, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah itu, ya, kenapa bulan-bulan hurum harus kita ketahui, karena di dalamnya itu ada syiar, ya. Yang kedua, ya, nih al-hurum, ya, yaitu bulan Muharram, ya, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, itu landasannya At-Taubah ayat 36. Ya, jadi perbuatan dosa itu dilipat gandakan, perbuatan baik pun dilipat gandakan. Sehingga Bapak dan Ibu, pertanyaan saya, untuk memuliakan bulan hurum tadi bukan masalahnya mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Tadi mau enggak kita mempelajari syiar-syiarnya itu? Bukan masalah mampu dan tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kembali yang kedua adalah al-hadyu, berkurban. Ya, kemarin kita sudah bahas. Jadi berkurban itu, ya, adalah perintah bergandengan dengan perintah sholat. Kenapa sholat dan berkurban menjadi satu kesatuan dalam satu ayat? Di antaranya dilaksanakan itu semua dikarenakan nikmat yang banyak. Yang banyak itu tidak bisa terhitung, sehingga orang tidak boleh mengatakan saya tidak mampu. Kenapa? Karena Allah sudah kasih nikmat yang banyak, dan saking banyaknya kita tidak bisa menghitung. Jadi aneh kalau orang mengatakan dia punya banyak dan banyaknya tidak bisa terhitung, mengatakan saya tidak mampu. Maka sholatlah kamu kalau kamu merasa seperti itu. Bahasanya seperti itu. Sholatlah kamu karena nikmat Allah yang begitu banyak yang kamu terima. Yang kedua, berarti orang yang berkurban itu adalah orang yang sudah menjalankan ibadah sholat. Paham gitu Bapak dan Ibu? Jadi kalau ada orang tidak sholat kok kurban, jadi aneh.
Tapi kalau dia berkurban terima apa tidak? Terima, diingetin. Ya, akan menjadi lebih mulia kurbanmu kalau kamu sholat. Paham ya? Jadi idealnya ya orang berkurban itu adalah orang yang sholat. Kalau ada yang memberi kurban tidak sholat, udah diterima saja kurbannya, diingetin. Lebih ideal, lebih bagus lagi, kamu sudah kasih kurban, ya ayo sholat. Ya. Yang ketiga, bukti baiknya sholat kita itu adalah kurban. Jadi kalau kita ngaku saya sudah sholat, aktif, rajin, kok nggak kurban, apa kata malaikat? Kacian deh lu. Gitu. Paham Bapak dan Ibu? Jadi monggo ya, kurban itu diperintah untuk keluarga, bukan personal. Kurban itu diminta setahun sekali, bukan setiap bulan. Korban itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesalahannya bukan ada pada kita, bukan ada pada Allah, tapi kesalahan ada pada kita. Ya, kecuali kalau diperintah sebulan sekali, yang ngomong berat nggak masalah. Ini setahun sekali. Ya, diperintah orang, ya ngomong berat nggak masalah. Ini sak keluarga yang diperintah. Ya, nah itu. Dan ini kurban itu berlaku juga umat-umat terdahulu pun ada dengan mekanisme yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi pembelajaran dan dilakukan karena apa? Karena Allah. Ya. Sehingga ketika kita melakukan, kita tidak boleh pamrih, gitu loh. Apa yang diberikan panitia, selama itu ketentuannya, prinsipnya sudah benar, ya monggo. Mau lanang monggo, mau wadon juga monggo binatangnya, karena dia ada ketentuannya. Tapi bagus adalah laki-laki. Kenapa? Kalau wadon menjadi yang utama, maka akan terputus regenerasi dari binatang tadi. Jadi sebaiknya laki-laki. Kalau mampu laki-laki, kalau tidak mampu, hanya mampu wadon, ya sudah. Ya, mana yang bisa memberikan kemaslahatan banyak, ya lakukan itu. Karena Allah, gitu loh. Terkadang ada di antara kita ngotot kudu kambing. Ya, pokoknya kalau ndak kambing ora kurban. Kudu warna putih, nek ora warna putih ora. Kemaslahatan yang harus kita lihat. Kenapa? Setelah kita niat sudah lillahi ta'ala, bagaimana ini memberikan kemaslahatan, kata kuncinya itu. Paham Bapak dan Ibu? Semangatnya seperti itu. Kenapa Rasul kan ada juga mempertanyakan, Abdul mana, kambing, sapi, apa onta? Ya, kan sering juga bertanya semacam itu. Lihat kemaslahatannya. Kenapa Rasul mencontohkan apa? Kambing, karena Rasul ngerti nih kemampuan dari umatnya. Ya, coba kalau Rasul mewajibkan unta, kira-kira apa banyak? Banyak sambatnya. Jadi Rasul itu memberikan pencerahan kepada kita loh. Unta itu harganya berapa? 70 juta lebih itu. Nah, sapi ya sekitar 22, 23, 24 ya toh. Kambing. Nah, ini sebuah pembelajaran. Jadi yang diharapkan itu Rasul ternyata memberikan contoh mana yang kira-kira umatnya itu ringan. Contoh apa Rasul memberikan contoh Bapak dan Ibu. Nah, ini pembelajaran, tapi kembali lillah dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Maka sekarang kan ada model korban, enggak usah disembelih, dikalengin, jadi dendeng, jadi sarden lah, model rendang dan seterusnya. Itu melihat pada kemaslahatan. Itu pun sudah diputuskan oleh fatwa MUI tahun 2019, itu pernah ribut kemarin itu.
Akhirnya MUI sidang memutuskan tidak masalah diolah, asalkan kemaslahatannya ya terpenuhi, tidak keluar dari ketentuan yang ada. Itu jelas-jelas banget itu Bapak dan Ibu. Hikmahnya bersyukur, dua menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, dan ketiga melapangkan rezeki ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga berkorban itu bukan perkara mampu atau tidak, tapi apa? Mau atau tidak.